Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan kembali beberapa materi yang telah disampaikan oleh Pak Hartato Rianto di kelas simulasi bisnis kelas 4 reguler 2C klaster 2. Di sini saya akan menjelaskan di mana yang materinya, yaitu business plan dan budgeting. Business plan dan budgeting ini merupakan dasar atau sama-sama sebuah perencanaan. Jadi perencanaan bisnis dan perencanaan keuangan itu ada saling berkolerasinya. Sebagai salah satu contoh di UMKM, dengan modal yang sedikit akan digunakan seefektif mungkin, seefisien mungkin agar hasilnya optimal. Inilah yang dimaksud dengan business plan dan budgeting. Di sini kita akan membahas beberapa pengertian mengenai business plan atau perencanaannya. Yang dimasukkan dari perencanaan itu adalah suatu proses berpikir untuk menentukan suatu tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang. Turunnya itu adalah strategi, metode, atau tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah itu kita ada definisi bisnis. Bisnis itu suatu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh sebuah keuntungan, di mana perencanaan bisnis adalah suatu proses berpikir untuk menentukan strategi, tujuan, atau metode untuk mendapatkan suatu keuntungan. Fungsi awal dari perencanaan usaha yaitu di mana perencanaan usaha itu sebagai pedoman agar pelaksanaan menjadi sistematis dan terlaksana, dan sebagai alat untuk mengajukan permodalan yang bersumber dari luar. Di sini saya menjelaskan ada beberapa hal dalam perencanaan bisnis yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memilih bidang usaha. Dalam memilih bidang usaha harus memperhatikan beberapa bidang, yaitu ada bidang usaha tersebut apa pasarnya, bidang usaha tersebut kita senang atau kita senang menjalaninya, atau seperti hobi kita gimana gitu. Setelah itu bidang usaha tersebut kita memiliki keahlian atau sumber daya manusia yang ahli di sekitar tempat usaha kita. Di sini dalam memilih bidang usaha harus juga memperhatikan usaha-usaha yang berdampak resiko kecil, resiko sedang, ataupun resiko tinggi. Estimasi. Di sini ada estimasi, yaitu perkiraan atau ramalan kejadian yang terjadi di masa yang akan datang berdasarkan fenomena masa lalu dan masa sekarang. Dalam bisnis ada 3 model estimasi, yaitu proyeksi, prediksi, dan intuisi. Proyeksi ini sendiri yaitu perkiraan yang didasari dari studi-studi empiris atau data yang ada dari masa lalu dan sekarang. Prediksi itu meramal kejadian dari teori-teori yang ada. Intuisi itu lebih dari ke kata hati atau lebih ke subjektifnya itu sendiri. Yang ketiga ada studi kelayakan. Studi kelayakan merupakan konsep untuk menentukan apakah usaha layak atau tidak. Banyak usaha gagal karena tidak membuat studi kelayakan.
Manfaat studi kelayakan ini yaitu sebagai pembanding antara rencana dan pelaksana, bahan informasi atau company profil, ada perlengkapan pengajuan kredit atau kerjasama, perlengkapan pengajuan izin usaha. Jadi manfaatnya itu banyak ya, sebagai pembanding kita gitu, sebagai informasi apa aja perlengkapan pengajuan kredit atau kerjasamanya gitu, dan perizinan usaha itu sendiri. Di sini yang ada yang keempat yaitu kondisi lokal. Kondisi lokal dalam perencanaan bisnis perlu dipahami tentang kondisi lokal yang menyangkut sumber daya, bahan baku yang tersedia, dan keadaan lokal yang spesifik seperti agama, adat, kepercayaan, dan budaya. Di sini sebelum membuat bisnis plan yang wajib diperhatikan oleh seorang calon wirausaha yaitu produk apa yang diinginkan, dan yang kedua itu mengapa produk tersebut dibuat, ketiga siapa target pasaran atau pembelinya, yang keempat kapan produk akan dibuat, yang kelima di mana produk tersebut dibuat atau tempat usahanya itu sendiri. Bisnis plan adalah dokumen yang tertulis ya, yang dirancang untuk menggambarkan semua unsur yang relevan untuk memulai suatu usaha. Jadi seperti ke perencanaan gitu ya. Tujuan bisnis plan ini yaitu memberikan gambaran yang jelas dari apa yang hendak dilakukan oleh seseorang wirausaha. Hal ini bisa dikatakan sebagai jembatan antara ide dan kenyataan. Setelah mengetahui dan membreakdown satu persatu proses membuat bisnis plan tersebut, kemudian kita dapat menguraikannya dengan satu persatu. Pertama, tahap ide usaha, lalu perumusan konsep ide usahanya, dan studi kelayakan usaha. Ini wajib dilakukan oleh pengusaha untuk melihat apakah prospek dari bisnis yang dijalankan mulai dari konsep, ide usaha, dan kelayakan dari usaha tersebut baik atau enggaknya. Jadi ada beberapa aspek. Yang pertama ada aspek manajemen produksi. Yang disebut dengan aspek manajemen produksi ini adalah sebuah usaha untuk mengatur atau mengkoordinasi, mengarahkan, mengawasi kegiatan produksi agar lebih efektif, baik dari segi biaya, waktu, serta jumlah yang ditentukan. Untuk di mana yang dimasukkan produksi adalah sebuah proses pengolahan dari input menjadi output. Misalnya kita membuat roti ini, tepung tersebut diolah menjadi roti. Nah, roti tersebutlah menjadi outputnya, dan inputnya itu adalah tepungnya tadi, tepung terigunya. Jadi perencanaan produksi dilakukan dengan tujuan mengadakan persiapan sistematis untuk proses produksi yang akan dijalankan. Dalam menyusun perencanaan produksi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah jenis barang yang akan diproduksi, kualitas barang, jumlah barang, dan bahan baku. Jadi semuanya harus dirangkup dalam satu. Dan yang kedua ada pengendalian produksi. Di sini yang dimasukkan pengendalian produksi itu apabila rencana produksi telah dilaksanakan, hal yang penting dilakukan selanjutnya adalah pengendalian produksi. Pengendalian produksi ini bertujuan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan efektif dan efisien mungkin.
Pengendalian produksi dapat dilakukan dengan cara menyusun perencanaan jadwal kerja, mengatur jadwal kerja, mengatur detail rencana sistem kerja, dan menentukan target pasarnya. Untuk pengawasan ini harus dilakukan saat produksi itu berlangsung. Tujuannya agar hasil produksi yang dihasilkan dari pengawasan produksi sesuai dengan yang diharapkan, tepat waktu, tidak kekurangan atau kelebihan budget, produksi sesuai dengan standar kualitas sehingga siap untuk dipasarkan. Adapun hal yang sebaiknya dilakukan yaitu menetapkan standar dan kualitas dari barang tersebut, melaksanakan produksi tepat waktu, dan quality control atau pengecekan dari produksinya. Di sini ada aspek yang mendukung kita untuk berproduksi, yaitu ada aspek manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, ada sumber daya manusia merupakan hal yang terpenting dalam sebuah ide atau usaha perencanaan, yaitu SDM. SDM yang handal akan mempengaruhi kinerja kita untuk memproduksi suatu produk tersebut. Ya, jadi perencanaan sumber daya yaitu bagaimana bisnis mampu memberikan motivasi kepada karyawan serta proses perekrutan, pelatihan, dan evaluasi sehingga nantinya sumber daya manusia yang dimiliki dapat menjalankan operasi bisnis yang dikembangkan. Setelah aspek dari manajemen sumber daya, kita juga melihat dari aspek manajemen keuangan. Di sini aspek manajemen keuangan, perencanaan usaha harus dapat memperlihatkan potensi dana yang dimiliki. Bisa jadi dana eksternal gitu, perhitungan kelayakan usaha, termasuk laporan keuangan, neraca, rugi laba, dan cash flow, gitu, pergerakan uangnya gitu ya. Jadi beberapa hal yang harus disampaikan dalam aspek ini adalah sumber pendanaan. Dari mana modal sendiri kah? Apa modal peminjaman? Yaitu ada kebutuhan pembiayaan atau modal investasi. Itu biasanya dari tanah, contohnya bangunan, peralatan, dan biaya operasional lainnya. Yang keempat, ada analisa biaya tetap. Contohnya itu seperti gaji, penyusutan, bunga pinjaman, dan biaya iklan lainnya. Kelima, ada biaya produksi. Ada biaya bahan dan biaya kemasan dan biaya lainnya. Ada proyeksi aliran kas dan juga ada sebentar. Dan yang ketujuh, ada penentuan harga pokok produksi, yaitu perhitungan harga pokok penjualan. Penentuan harga produksi ini ditentukan dari perhitungan harga pokok penjualan harus dibuat agar dapat diketahui berapa besar biaya produk yang dikeluarkan untuk membuat sebuah barang yang digunakan sebagai dasar penetapan harga ataupun perhitungan laba dalam perusahaan. Aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini bisa dibilang selalu harus diperhatikan dalam sebuah perencanaan usaha untuk mengetahui seberapa besar peluang pasar bagi produk yang akan kita tawarkan. Ada beberapa yang berkaitan dengan aspek pemasaran dalam perencanaan usaha, antara lain mengidentifikasi perilaku konsumen, menganalisis pasar konsumen, menganalisis pesaing, menentukan pasar
target marketing, menetapkan marketing budget, menentukan timing, menentukan marketing mix. Jadi setiap aspek-aspek tersebut mempunyai kesamaan untuk menjalankan beberapa operasi produk tersebut. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.